Selamat datang di Bisik-Bisik. Weh. Ngobrol edukatif tapi tetap asik. Asik. Kayaknya di belakang tadi udah ada suara-suara gitu ya, nyaut-nyaut aku ya. Jadi kita kedatangan satu tamu. Bukan tamu sih. Ini tuh karena emang pengen santai aja, kita bilangnya teman nongkrong. Oh, teman nongkrong. Lebih asik ya. Iya, lebih asik. Teman nongkrong atau enggak teman ngobrol. Yang beliau nih merupakan seorang konsultan asesmen di LPT. Oh. Dan juga pernah ikut Abang None 2015. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum disebut loh siapa namanya ini. Selamat datang Mas Peter. Halo Mbak Fitri, thank you for Hai. having me. Senang banget nih bisa diajak ya nongkrong bareng sama Mbak Fitri. Oh iya dong. Ini hari-hari ya Mas Peter sama aku tuh emang selalu seneng ngobrol ya di kantor ya. Iya. Di segala kesempatan ya. Kerjanya seneng nggak? Kerjanya sih seneng juga kok. Pentingnya itu ya, Iya. biar balance. Bener. Ini harus diseneng-senengin aja. Iya. Ya, jadi Mas Peter ini merupakan konsultan asesmen dan juga menjadi mentor ya Mas ya. Betul di banget. salah satu platform kesehatan mental. Yes, dan pengembangan diri. Dan pengembangan diri. Dan aku juga bisa ngelihat Mas Peter nih merupakan seorang, bisa dibilang influencer gak sih? Wah, aku juga tidak mendefinisikan diriku sebagai influencer ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang melihat seperti itu ya senang. Tapi aku memang sengaja gitu dalam Oke. artian menggunakan sosial media aku untuk menginfluence orang. Tapi aku tidak mendefinisikan diriku sebagai influencer. Oh, Gitu oke. Tapi aku kalau misalnya ngelihat sosial medianya Mas Peter merasa terinfluensi sebenarnya. Wah, Gitu. Jadi kayaknya udah syukurlah. cocok deh disebut sebagai influencer. Terima kasih kalau gitu. Lumayan ya, jadi dapat ada sampingan ya. Iya, betul. Ini sebagai promosi juga ya nih. Jangan promosi nggak ya? Bisa, gitu. boleh. Iya, nggak apa-apa lah ya. Gitu sekali mendayung 2-3 pulau Lampaui. Iya, oke. Jadi kita ngapain nih Mas? Mau ngobrol apa nih hari ini? Kayak kita serius banget gitu. Tahu mau ngomongin apa sih? Ngobrolin apa ya Mbak Fitri ya? Tentang influencer tadi. Oh iya, Atau apa nih? benar. Kita mau ngomongin tentang influencer sebenarnya. Makanya tadi di awal-awal kita ngelihat Mas Peter. Aku tuh ngelihat Mas Peter tuh kayak aura-aura influencernya tuh Aura. udah berasa banget gitu Mas gitu. Oke. Kayak udah cocok gitu. Nah, ini kita mau ngomongin tentang fenomena influencer sebenarnya nih ya. Kita masuk kali ya Ya, gitu. boleh. Nah, jadi tuh sebenarnya beberapa kesempatan gitu aku sempat ngobrol sama teman aku gitu ya. Dia bilang tuh anak remaja sekarang anak-anak Gen Z, pengen dibilang kayak anak Gen Z tuh selalu Kayak kita lah ya. dibawa iya gitu. Arab. Bener, Gen Z dikurangin satu huruf gitu. Iya. X. Kira Iya. Y. Oh enggak ya, VWXY. Oh iya ya, kok gue jadi X ya? Apa? Mirip-mirip dekat-dekat. Gak masalah. Iya udah, jadi ya generasi sekarang atau remaja-remaja sekarang nih pengen kalau ditanya gitu ya cita-citanya mau jadi apa gitu. Terus dijawabnya pengen jadi influencer atau enggak YouTuber. Nah, nah ini kalau misalnya Mas Peter lihat ya fenomena ini di zaman sekarang gitu ya, itu gimana sih Mas? Oke, ini secara spesifik anak muda zaman sekarang ya. Iya. Oke, boleh. sebetulnya sih secara umum bisa kita pahami bahwa anak muda zaman sekarang memang lahir, tumbuh besar di teknologi yang sangat baik banget, yang sangat masif gitu ya. Media sosialnya pun juga sangat oke, kayak gitu ya. Dan karena hal itu gitu ya, dan juga karena kalau dari kebutuhannya mereka pengen bisa aktualisasi diri Oke. gitu ya. Kemudian juga mendapatkan exposure gitu ya, bahwa banyak juga ya orang-orang zaman sekarang nih yang jadi influencer, content creator, jadi makin terpicu nih yang rasanya kayaknya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menarik ya ataupun menyenangkan gitu. Jadi mungkin seperti itu, dari teknologi ada kebutuhan aktualisasi diri dan juga ada contoh, ada model gitu. Karena ya para model-model ataupun contoh-contoh ini yang menjadi influencer ya aku rasa juga dapat banyak manfaatnya. Jadi mereka belajar tuh dari manfaat yang para influencer dapetin gitu, entah dapat pengakuan ataupun bisa di endorse oleh produk apa gitu kan ya. Jadi ya itu sangat wajar banget jadinya fenomenanya
Oh oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita perhatiin nih ya, makin kesini teknologinya semakin canggih gitu kan ya, terus exposure dari sosial media gitu kan sangat tinggi gitu ya, sehingga remaja-remaja sekarang tuh ngelihatnya, ih kayaknya seru ya jadi influencer gitu ya, begitu aja dapat duit gitu gak sih? Ada yang dapat duit atau mungkin ada juga yang nggak dapat duit, tergantung kali ya. Karena kan kalau misalnya dapetin duit itu, wah dari hitungan followersnya juga perlu diperhatikan kayak gitu ya, karena kan pasti dia akan kolaborasi ya, collaboration dengan bisnis kayak gitu kan ya. Ya kalau ngomongin bisnis kan pastinya juga butuh influencer ataupun tokoh-tokoh yang memang punya impact kayak gitu ya, entah mungkin dari jumlah followersnya ataupun dari konten-kontennya juga seperti apa, relate nggak dengan produk bisnisnya ataupun terhadap target market yang mau disasar gitu. Aduh, ini perlu pembahasan yang lebih dalam nih ya kayaknya terkait dengan target market ya. Tapi sebenarnya emang perlu ya, maksudnya seorang influencer itu ngelihat target market gitu ya Mas. Menurut Mas Peter tuh gimana sih? Ya sebetulnya balik lagi nih, tujuan untuk influence itu apa sih gitu ya. Nah kalau dari pemahamanku gitu ya, seorang influencer itu kan artinya mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi gak hanya pikirannya aja, persepsi, perasaan, tetapi juga pengambilan keputusan gitu ya. Nah jadi memang ya sangat penting untuk istilahnya perlu tahu gitu ya, orang-orang seperti apa sih yang istilahnya mau disasar untuk akhirnya mereka bisa ngerasa relate dan hingga akhirnya perilaku yang muncul terhadap audiensnya itu juga sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh si influencer tadi. Oh gitu. Iya sih. Aku juga kalau misalnya boleh cerita gitu ya pengalaman pribadi, bukan menjadi influencer tapi yang melihat influencer gitu ya di mataku gitu. Aku tuh ngerasanya kalau misalnya follow influencer tuh based on values atau nilai yang aku punya gitu ya, yang aku pegang gitu ya. Jadi misalnya aku ngelihat nih salah satu influencer, dia tuh punya kemampuan untuk mendidik anak dengan baik gitu ya. Terus habis itu membangun keluarga yang harmonis gitu. Nah, walaupun aku belum punya anak juga gitu kan, tapi maksudnya itu merupakan contoh gitu ya, atau pengalaman-pengalaman yang mereka bagi ke aku gitu ya, sebagai audiens tuh bener-bener satu inline gitu dengan values yang aku punya gitu. Pengennya aku berharapnya bisa mendidik anak dengan baik, punya keluarga yang harmonis. Dan di satu sisi dia juga pada akhirnya jadi beauty vlogger, beauty influencer gitu kan. Iya, jadi dia menjual juga tuh yang namanya makeup, produk-produk kecantikan gitu kan. Ya, akhirnya aku juga pakai gitu. Iya, karena emang benar-benar terinfluence gitu dengan lifestyle-nya dia, dengan apa yang mungkin dia tampilkan gitu kan ketika memakai itu make up gitu. Katanya cantik, siapa tahu saya juga cantik juga kalau pakai make up itu gitu. Nah, menurut Mas Peter penting gak sih maksudnya values itu dipegang dalam membangun membangun sebuah personal branding atau enggak membangun diri kita gitu untuk menjadi seorang influencer? Oke, kalau menurut aku pribadi sih penting banget ya untuk kita perlu tahu dulu value-nya apa gitu ya. Karena value ini kan adalah sesuatu yang sangat mendasari gitu ya untuk akhirnya kita berpikir tertentu ataupun kita memilih pilihan apa gitu ya, mengambil keputusan tertentu. Karena emang value itu punya impact yang besar untuk kita mengambil keputusan lah ataupun bertindak sesuatu kayak gitu ya. Dan ngomongin soal influencer dan juga audiensnya nih ataupun followersnya mereka, ya otomatis ya seperti dalam hubungan kita dalam sehari-hari lah kayak gitu ya, yang mana wajar kita akan mencari kesamaan gitu ya. Makanya tadi yang Mbak Fitri bilang ada kesamaan value nih, jadinya kayak ngerasanya lebih trust ataupun respect ataupun jadinya pengen bukan ngikutin ya, ataupun karena kayak ngerasa sama gitu, karena ada kesamaan itu tadi gitu. Jadi value itu penting hingga akhirnya bisa terbangun nih connectionnya antara si influencer dan juga masyarakat ataupun target yang dia influence gitu. Jadi itu penting sih value-nya. Iya, sehingga ya tadi ya trust itu terbangun gitu trust ya. Itu. Dan ya itu jadinya ikut merasakan ikut terinfluence gitu dari influencer. Betul. Kalau misalnya menurut Mas Peter sendiri nih, tadi kan yang namanya values itu penting gitu ya. Dan mungkin juga values itu sebenarnya
susah nih sebenarnya ditampilin gitu loh keluar gitu, karena emang itu kan values kita merefleksikan ke dalam diri kita gitu kan. Nah tapi di konteks sebagai influencers ini gitu, perlu nggak sih yang namanya penting nggak sih values itu ditampilkan gitu sehingga orang tuh tahu values kita, dan ada nggak gitu aku juga sempat dengar istilahnya personal branding gitu. Ada nggak sih tuh hubungan antara personal branding dengan menjadi influencer? Menurut Mas Peter gimana? Oke, jadi kayaknya ada 2 pertanyaan ya, kayak gitu ya yang aku tangkap. Nah, menurut aku penting kayak gitu ya untuk istilahnya si value itu akhirnya bisa terlihat. Kayak gitu, benar apa yang tadi Mbak Fitri bilang bahwa value itu kan adalah hal sesuatu yang ada di dalam diri kita. Betul. Gitu ya, dan itu perlu kita wujudkan, perlu kita representasikan kayak gitu ya, sehingga akhirnya orang lain juga bisa ngerasa ataupun bisa melihat adanya kesamaan value itu tadi kayak gitu ya. Jadi si value-nya itu memang perlu dilihat gitu ya, entah dari aktivitas ataupun konten-kontennya yang dia istilahnya tampilkan di media sosial ya, entah mungkin di feeds-nya ataupun mungkin di story-nya juga. Jadi itu perlu dilihat kayak gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa? Hubungan antara personal branding sama si influencer tadi ya, menginfluence itu tadi ya. Betul. Nah, menurut aku itu ada hubungannya gitu ya, karena kalau kalau personal branding itu kan istilahnya kita nge-create something ya dari diri kita menciptakan sebuah janji apa nih yang sekiranya bisa kita kasih ataupun kita share terhadap target customer kita ataupun target audiens kita kayak gitu ya. Dan ya kalau misalnya itu sudah clear si personal brandingnya, karena kan personal branding itu yang aku pahami, yang aku pun gunakan itu kan macam-macam ya isinya. Ada kayak strength-nya dia apa, qualities-nya apa, dan juga concern-nya dia apa sebetulnya kayak gitu ya. Yang hingga akhirnya ngerasa bahwa apa yang saya punya, entah mungkin produk ataupun service yang saya bagikan ini ya akan bisa kasih manfaat kayak gitu. Nah, si influencer ini kayak istilahnya one step ahead-nya lah dari si personal branding. Jadi emang perlu punya personal brandingnya dulu kayak gitu ya, karena ngomongin promise itu tadi, hingga akhirnya tinggal gimana nih kita menginfluence orangnya gitu ya, hingga akhirnya mereka punya kesamaan pemikiran ataupun punya akhirnya perilaku mereka pun juga terinfluence gitu. Betul. Aku juga penasaran sebenarnya sama proses nih dari personal branding Mas Peter sendiri gitu kan. Yang aku tahu tuh Mas Peter juga sangat passionate di bidang people development atau kayak pengembangan diri gitu. Nah, aku pengen dengar dong cerita sedikit tentang ya gimana nih Mas Peter membangun personal branding, sehingga aku juga ngelihatnya pun di sosial medianya Mas Peter ya. Kalau misalnya teman-teman mau follow gitu. Follow di mana Instagramnya? Di @petersamuelo. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau lihat gitu ya, dan aku pun juga ngelihat Instagramnya Mas Peter tuh sangat empowering gitu ya. Tadi dibilang people development itu adalah sebuah passionnya Mas Peter ingin sampaikan gitu kan ya. Nah itu gimana Mas kalau misalnya Mas Peter sendiri pengalamannya? Jadi kayak cikal bakalnya ya. Kenapa nih jadinya kayak influencer kayak gitu ya. Iya, pengen dilihat jadi seorang yang gitu. Jadi itu memang aku tumbuh di keluarga yang beberapa anggota keluargaku itu cukup performer lah. Tipikal performer yang emang suka tampil. Jadi kayak ngerasa memang ada dorongan-dorongan untuk tampil juga nih kayak gitu ya dalam diriku kayak gitu ya. Kemudian ya karena aku pun juga punya history kayak gitu ya. Seperti tadi sudah Mbak Fitri bilang bahwa kelihatannya Mas Peter sangat empower people, senang mendevelop people kayak gitu ya, karena aku pun juga pernah punya pengalaman nih kayak ngerasanya kok gak berdaya ya, rasanya kayak gak berharga kayak gitu ya, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk mengembangkan diriku, untuk mau menumbuhkan diriku kayak gitu ya. Dan aku rasa gitu ya, orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang seumuranku ataupun di bawah umurku pasti akan ada juga nih yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak gitu ya. Karena aku berpikir pada saat itu ya apa yang aku sudah alami gitu ya aku rasa mungkin banyak orang juga yang ngalamin kayak gitu ya. Cuman aku pengen ngasih tahu bahwa bukan berarti kalian gak bisa mengubah itu, bukan berarti kalian gak bisa berkembang ataupun mencapai apa yang kalian pikirkan itu penting kayak gitu ya. Hingga akhirnya aku membangunlah itu gitu di media sosialku gitu ya, terkait bagaimana aku men-sharingkan bagaimana prosesku, dan juga mungkin sekarang makin lebih kayak
lebih kayak ngasih informasi-informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya bisa supporting yang lain juga dengan apa yang menjadi misiku, yang mana untuk bisa membuat orang lain ngerasa berharga dan juga berdaya gitu, melalui inspirasi, edukasi dan motivasi. Wah, Gitu. melalui apa tadi, inspirasi, edukasi dan motivasi. Iya sih, aku ngerasanya emang ngelihat setelah kayak membaca gitu ya, apa yang Mas Peter share di sosial media itu aku ngerasa relate banget gitu. Emang bener-bener reflecting gitu. Oh iya ya, kayak punya connection gitu sama apa yang Mas Peter share di sosial media gitu. Dan ternyata mungkin itu jadi dasar yang penting ya untuk membangun gitu personal branding kita, dan juga akhirnya bisa menginfluence orang gitu, yang tadi dibilang sama Mas Peter sendiri kayak trust itu penting gitu loh, sehingga connection itu terbangun gitu. Betul. Kan. Nah kalau misalnya tadi kan Mas Peternya fokus ke people development atau empowering people gitu kan ya. Tapi ada juga nih fenomena yang menurut aku seru juga untuk dikulik gitu. Wah, karena apa tuh? apa ya gitu. Zoom in, zoom out. Lucu banget ya kalau Mas Peter ya. Jadi ya ada satu fenomena yang aku lihatnya gitu ya di dunia influencer ini, sosial media ini, yang dia nggak peduli tuh yang namanya values mungkin ya, kayak empowering people, developing people, kayak sharing pengalaman yang berharga gitu ya. Tapi mereka lebih suka sesuatu yang udah viral aja gitu. Misalnya kayak bagi-bagi duit gitu, tiba-tiba jadi viral gitu kan. Terus kayak ngelihatnya kita, oh dia orang kaya yang suka bagi-bagi duit, terus dijadiin konten gitu. Terus akhirnya ya aku ngelihatnya dia sebenarnya bukan influencers juga sih, tapi yang lain nyebutnya influencers gitu. Nah itu menurut Mas Peter fenomena itu gimana? Pertanyaannya berat ya pemirsa. Masa sih berat? Oke, aku coba sesuai dengan apa ya yang menjadi kapasitasku ya gitu. Ya sebetulnya perlu punya value yang kayak serius banget kayak aku itu ya, itu adalah hak semua orang kayak gitu ya. Dan menurut aku apapun itu setiap orang pasti punya value. Tinggal bagaimana nih istilahnya kita mau mengenali diri kita, memahami diri kita punya value apa, dan juga akhirnya bisa mengemas dan bisa mengomunikasikan si value itu tadi kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya bagi-bagi duit itu memang audiensnya dia emang butuh duit, atau mungkin emang butuh sesuatu yang fun. Ya mungkin bisa aja value yang dia punya adalah pengen bisa entertain orang gitu ya, entah melalui perilaku dia dari bagi-bagi duit, jadi ya nggak masalah juga kayak gitu. Oke, jadi emang values yang dia ingin tampilkan ingin menghibur gitu ya? Mungkin. Menghibur orang gitu ya, jadi orang pengen ya daripada serius-serius mulu gitu kan, capek-capek di kantor udah capek gitu kan, jadinya gimana? Ngomongin itu tadi tuh yang orang-orang pada capek ya karena emang pernah baca juga entar riset dari mana ya, banyak juga nih karyawan-karyawan di Indonesia tuh yang kayak work life balance-nya nggak oke. Banyak yang stres juga nih mental health-nya ya, jadi itu adalah sesuatu yang peluang gitu ya bagi para influencer yang bercanda hahihi, karena emang kebutuhannya ada gitu di masyarakat yang emang butuh hiburan, butuh senang-senang kayak gitu. Jadi ya pasti akan ada aja sih. Gitu. Ada target marketnya gitu ya, yang butuh hiburan gitu. Jadi mereka ya masuk aja gitu ya. Iya betul. Oke. Cuman yang perlu diperhatikan kayak gitu ya, kita sebagai audiens gitu ya, misalnya kita memfollow influencer tertentu kayak gitu ya, ya hati-hati juga, belum tentu itu istilahnya align dengan diri kita kayak gitu ya, karena kan kalau ngomongin influencer itu kan juga mempengaruhi ya, jadi membentuk standar ataupun ya perilaku seperti ini loh yang benar, yang padahal tuh nggak seperti itu. Jadi perlu dilihat, dan inilah tanggung jawab kita sebagai influencer atau siapapun lah yang nantinya mau jadi influencer untuk ya lebih aware hal itu, karena apa yang dia tampilkan di media sosial bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Betul, gitu. betul banget. Ya kayak contohnya tadi tuh ya, yang bagi-bagi duit gitu ya, bagi-bagi giveaway gitu. Jadinya kayak orang-orang yang terinfluence gitu ya, dia akan itu tadi menunjukkan perilaku. Ya kalau misalnya bagi-bagi duit tuh gampang gitu, kayak tinggal mungkin follow si influencersnya doang gitu. Padahal kan nyari duit susah ya gitu, butuh usaha gitu kan, kayak bukan cuman follow orang terus dapat duit gitu kan. Jadi kayak mungkin itu jadi yang Mas Peter bilang ya, membentuk kualitas atau standar
si orang tersebut yang follow influencersnya yang ada gitu ya. malah nanti mereka jadi kayak malas kerja misalnya, gak mau bekerja keras untuk dapat duit, yaudah deh yang instan aja gitu. Padahal kan segala sesuatunya kan butuh proses juga ya, dan butuh perjuangan dalam hidup ini. Betul banget gitu, kayak membangun personal branding aja tuh butuh perjuangan gitu ya. Tapi sebenarnya aku juga penasaran nih Mas, kayak aku pun sebenarnya bisa ya membangun personal branding atau kayak di usia-usia segini tuh telat gak sih gitu membangun personal branding untuk dikenal gitu misalnya, atau ya mungkin ingin menjadi influencers di kemudian hari gitu. Kira-kira menurut Mas Peter? Ya sebenarnya sih nggak ada kata terlambat ya. Kalau emang misalnya kita punya niat yang baik nih gitu ya buat diri kita dengan menjadi seorang influencer kayak gitu kan ya. Terlebih juga kalau ngomongin soal personal branding ini kan adalah proses umur hidup ya. Karena kan ngomongin personal branding itu adalah pemahaman diri kita kayak gitu ya. Yang mana kita nggak mungkin juga dari lahir udah paham tentang diri kita. Betul. Kita ada pengalaman A, B, C dalam hidup kita jadi makin tahu. Kita makin paham, makin kenal sama diri kita. Dan dari situ ya mungkin nanti bisa kita create kayak gitu ya, kira-kira value apa sih yang istilahnya bisa dibagikan. Jadi ya itu nggak dibatasi oleh umur ataupun dibatasi oleh usia tertentu lah ya. Umur usia sama ya. Sama ya maksudnya. Ya nggak ada batasnya gitu lah ya. Gak ada batasnya bisa karena aja itu kapan aja long gitu. life process. Waduh seru banget nih Mas Peter. Aku juga pengen jadi influencer nih kayaknya ke depannya. Silakan. Ya karena kadang tuh udah terlalu banyak pikiran kadang, udah oke belum ya kontennya, punya impact gak ya, yang padahal sih sebetulnya ya gak apa-apa gitu. Iya tapi aku emang suka share pengalaman juga sih di Instagram. Oh bagus ya. Seneng gak? Senang. Jadi kayak sebenarnya sebuah platform atau media yang aku bisa mengekspresikan diriku secara bebas gitu loh di sosial media. Aku kayak nggak perlu tuh yang namanya mikir orang lain akan menilai aku seperti apa gitu. Tapi aku lebih fokus ke bagaimana aku bisa mengekspresikan diriku di sosial media gitu kan. Ada platformnya gitu, ada tempatnya untuk share. Jadi ya gitu, maksudnya sharing aja gitu apa yang pengen aku share. Dan kebetulan mungkin kalau misalnya dapat feedback yang baik dari teman-temanku gitu ya, itu akan jadi sebuah motivasi atau enggak jadi pacuan aku untuk nge-share lagi lebih banyak gitu. Jadi kayak ya senang sih aku nge-share di sosial media gitu tentang pengalaman, tentang suatu kejadian yang bikin aku ngerasa tersadar gitu. Kayak gitu sih Mas. Bagus banget. Karena ya intinya kan kalau emang niat dan tujuan kita baik, ya gak ada yang salah dengan hal itu. Terlebih kalau emang ternyata itu juga buat kebaikan orang banyak. Jadi gak ada yang salah, go ahead aja. Wih, mantap. Oke, itu akan menjadi sebuah motivasiku gitu ya. Tapi ini sebenarnya menarik ya diskusi kita tuh. Cuman ya mungkin karena keterbatasan waktu juga ya. Aku mau wrap up nih gitu dari pembahasan kita yang tadi nih. Balik lagi ke awal gitu kan tadi dari fenomena si anak-anak remaja ini ingin jadi influencers gitu. Nah, menurut Mas Peter gimana nih tips dan trik atau apa yang perlu diperhatikan gitu nih anak-anak remaja ini atau mungkin kita yang mau jadi influencers gitu kan, karena tadi nggak terpaku oleh usia ya gitu. Jadi apa yang kira-kira diperhatikan gitu, perlu diperhatikan agar mungkin bisa membangun personal branding atau enggak menjadi influencers ke depannya. Oke, kalau dari pengalamanku pribadi gitu ya, jadi kita perlu paham dulu kayak gitu ya, tujuan kita apa. Kemudian juga yang paling penting adalah ada kebutuhan apa sih para audiens kita ataupun di masyarakat. Jadi supaya akhirnya bisa lebih sustain kayak gitu. Jadi istilahnya ya kita tahu apa yang mau kita lakuin dan impact-nya pun juga bisa kerasa dan itu bisa berkelanjutan. Gitu. Oke deh kalau gitu. Singkat aja ya. Jadi ya. istilahnya perlu sadari juga gitu ya. Ada apa yang istilahnya terjadi nih di masyarakat, dan kemudian dilihat juga kita punya apa. Kita bisa kasih sesuatu apa nih gitu. Ya kalau misalnya align ya go ahead. Gitu. Jadi ya itu ngelihat fenomena atau ada apa gitu ya kebutuhannya, terus kita bisa ngasih apa gitu ya. Betul, refleksi juga ke diri sendiri. Oke deh kalau gitu. Waduh, senang banget nih diskusi sama Mas Peter hari ini gitu, banyak banget pelajaran atau bahan yang bisa kita jadikan bahan refleksi atau enggak bahan yang
mungkin bisa kita pikirkan lagi ya nanti ke depannya tuh gimana kalau misalnya kita mau membangun personal branding gitu. Atau gimana caranya biar kita bisa mengekspresikan diri lebih baik atau misalnya lebih bermanfaat gitu untuk orang banyak gitu. Bisa dimulai dari tadi personal branding, diri sendiri. Dan lihat kebutuhan di masyarakat. Oke, ya baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mas Peter. Terima kasih juga Mbak Fitri udah diundang untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengar. Nanti kita ketemu lagi di Bisik-Bisik episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you.